Berlatar pada abad pertengahan di Transilvania, kisah akan berfokus dengan seorang raja di sebuah kerajaan bernama Vlad Tepes. Yang mana dulunya Vlad dikenal sebagai prajurit yang sadis, brutal, dan tak memiliki hati nurani. Bahkan, Vlad mampu menghabisi ratusan pasukan hanya seorang diri. Dan Vlad kerap menusuk dan menggantung hidup-hidup seluruh musuhnya, yang disebut dengan penyula. Atas serangkaian kekejaman yang sudah Vlad lakukan, Vlad mendapat julukan sebagai Dracula atau Vlad Dracula. Sampai suatu waktu Vlad muak akan kekejamannya sendiri dan memutuskan untuk tobat dan kembali ke Transilvania untuk menjadi raja di sana. Dan saat dirinya menjadi raja, Vlad pun menjalin kerjasama dan bersekutu dengan kerajaan Turki, sehingga rakyatnya dapat hidup dengan damai. Tetapi suatu hari, Vlad menemukan sebuah helm pasukan pengintai Turki yang mengalir di sebuah sungai yang ada di wilayah kerajaannya. Seketika, Vlad khawatir jika Raja Turki mengetahui hal ini, maka akan memancing peperangan antar kedua kerajaan tersebut. Untuk menyelidikinya, Vlad pun akan pergi ke sebuah gunung bernama Gigi Patah, yang mana Vlad menganggap di sanalah para pasukan Turki bersembunyi, dan akan bernegosiasi dengan mereka agar tidak terjadi kesalahpahaman antar kedua kerajaan tersebut. Sesampainya di sana, mereka pun sama sekali tidak menemukan apa-apa. Namun ketika mereka mengintip di dalam sebuah goa, mereka dikejutkan dengan segerombolan kalong yang keluar dari goa tersebut. Karena penasaran, Vlad dan anak buahnya pun nekat memasuki goa tersebut untuk memeriksa apa yang ada di dalamnya. Saat di dalam, mereka pun mendapati tulang belulang dan baju tempur yang sudah rusak. Dan ketika mereka sedang kebingungan, tiba-tiba saat di dalam, mereka pun mendapati tulang belulang dan baju tempur yang sudah rusak. Dan ketika mereka sedang kebingungan, tiba-tiba kedua anak buah Vlad pun dibunuh oleh seonggok makhluk di kegelapan. Dan saat giliran Vlad yang akan diserang, kita dapat melihat sebuah wajah yang sangat menyeramkan dari kegelapan. Yang pastinya dia bukan satpam gua tersebut, melainkan vampir. Mengetahui fakta bahwa di dunia ini terdapat makhluk selain manusia, hewan, dan tumbuhan, Vlad pun menemui dukun di kerajaannya. Faktanya, si dukun sudah terlebih dahulu mengetahui vampir tersebut dari mimpinya. Dan si dukun pun menjelaskan bahwa vampir tersebut dulunya merupakan manusia sama seperti kita semua. Akan tetapi dia memiliki ambisi ingin memiliki kekuatan serta keabadian. Dia pun menjalin perjanjian dengan iblis. Namun perjanjian tersebut mengharuskannya hidup di dalam gua di Gunung Gigi Patah. Dan dikutuk tinggal di sana selamanya hingga ada seseorang yang rela menukar kehidupan dengan dirinya. Vlad sendiri memiliki istri bernama Mirena dan satu anak laki-laki bernama Ingras. Di mana Vlad dikenal dengan sosok yang sangat mencintai keluarganya dan membela keadilan untuk semua rakyatnya. Beberapa hari kemudian, Vlad pun merayakan hari Paskah bersama rakyatnya. Terlihat semua orang nampak sangat bahagia dan sangat mencintai Vlad sebagai rajanya. Namun tiba-tiba, Vlad pun dikejutkan dengan kemunculan para pasukan Turki yang masuk dalam kastilnya. Di mana mereka menganggap bahwa pasukan Vlad lah yang membunuh pasukan pengintai mereka. Yang padahal, Vlad sama sekali tidak tahu menahu tentang hal itu. Meskipun dia sadar bahwa si vampir di bukit itulah pelaku dari kematian pasukan pengintai Turki. Kemudian, mereka pun meminta 1000 anak laki-laki sesuai permintaan rajanya atau sultannya sebagai ganti dari pasukan pengintai mereka yang sudah mati. Di mana sang raja akan melatih mereka menjadi prajurit tangguh untuk berperang melawan Austria. Dan apabila Vlad menolak, sang raja tidak akan segan-segan akan melakukan perang pada kerajaannya Vlad. Tak ingin mengorbankan rakyatnya, Vlad pun memutuskan langsung mengunjungi sang sultan yang bernama Mehmed II.
Yang mana tujuan Vlad ke sana adalah menggantikan 1.000 anak dari rakyatnya dan menyerahkan dirinya sendiri untuk bergabung dengan pasukan Turki. Namun sang sultan tetap pada pendiriannya, menolak permintaan tersebut, tetap ingin 1.000 anak dari rakyatnya. Sedikit penjelasan, Vlad dan Sultan Mehmed dulunya merupakan saudara. Namun karena sebuah insiden, Vlad memutuskan membangun kerajaannya sendiri dan hidup dalam damai, tanpa harus ikut peperangan yang terjadi pada saat itu. Alhasil, Vlad yang tidak memiliki cukup prajurit yang siap tempur sama sekali, sehingga tak punya pilihan lain. Vlad harus menyerahkan 1.000 anak dari rakyatnya untuk sang sultan tersebut. Namun yang membuat Vlad keberatan adalah sang sultan ingin Inggris juga ikut diserahkan, karena akan langsung dilatih olehnya dan akan dijadikan prajurit tangguh layaknya Vlad di masa lalu. Setelah menyerahkan 1.000 anak dari rakyatnya, tibalah saatnya Vlad dan Mirena harus merelakan menyerahkan Inggris kepada pasukan Turki. Namun tiba-tiba salah satu pasukan Turki pun mengejeknya karena Vlad sama sekali tidak ada perlawanan, dan saat itulah jiwa asli Vlad muncul kembali. Tanpa ada keraguan sedikit pun, Vlad langsung membantai seluruh pasukan Turki tersebut, dan hal itu secara tidak langsung menandakan bahwa Vlad telah menyatakan perang terhadap sang sultan Turki. Sadar bahwa Vlad sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan pasukan Turki, Vlad langsung pergi ke Gunung Gigi Patah, berniat meminta bantuan kepada makhluk yang berada di sana. Dan saat sampai di sana, Vlad pun langsung disambut dengan hangat oleh si vampir, dan langsung mengungkapkan tujuannya, bahwa dirinya menginginkan sebuah kekuatan yang besar, dan siap menanggung semua resiko, asalkan rakyatnya bisa hidup dengan damai. The Turks threaten to destroy my kingdom. Power like yours, I could stop them. His own grave in search of hope. Save my people. Save my family. A desperate one. Si vampir pun menjelaskan bahwa ketika Vlad meminum darahnya, Vlad akan memiliki kekuatan yang amat besar, bahkan setara dengan 100 pasukan. Namun saat itulah Vlad akan merasa sangat haus darah. Dan apabila Vlad dalam 3 hari berturut-turut dapat menahan haus darahnya, Vlad akan kembali menjadi manusia normal. Dan satu lagi, apabila dalam 3 hari tersebut Vlad meminum darah manusia, maka kutukan si vampir akan berpindah kepadanya, dan Vlad harus melayani si vampir selama-lamanya. Mendengar hal itu, Vlad pun tetap pada pendiriannya, sangat percaya diri. Dalam 3 hari ke depan, dia akan bisa menahan haus darah yang diperingati oleh si vampir. Let the games begin. Drink. Setelah itu, Vlad pun terlihat nampak sekarat, kemudian pingsan. Dan saat sadar, Vlad pun sudah berada di sungai. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu bahwa seekor vampir memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, anti perak, bawang putih, sinar matahari, cermin, donor darah, dan lain-lain. Di mana Vlad mulai merasakan bahwa dirinya kini lemah akan cincin perak di jarinya. Dan saat dilepaskan, luka di telapak tangannya pun seketika pulih. Tak hanya kelemahan, Vlad pula mulai merasakan kelebihannya. Di mana Vlad memiliki indera yang sangat super, bahkan bisa mendengar suara laba-laba yang sangat kecil. Selain itu, Vlad juga memiliki mata yang bisa melihat dalam kegelapan. Dan terakhir, Vlad dapat bergerak lebih cepat, di mana tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kalong dan muncul di tempat lain dalam waktu yang singkat. Dan dapat dipastikan bahwa Vlad kini resmi menjadi vampir. Secara bersamaan, kastil Vlad pun tengah digempur oleh meriam pasukan Turki. Sesampainya di kastil, Vlad pun minta para pasukannya agar tetap tenang dan bersabar, karena Vlad akan mencoba bernegosiasi dengan para pasukan Turki. Setelah itu, Vlad pun langsung ganti baju dengan baju ala vampir konvensional lainnya, untuk kemudian test drive kekuatan yang baru dia miliki melawan ribuan pasukan Turki. Tanpa keraguan dan rasa takut sedikit pun, Vlad berjalan sendirian secara membabi buta menyerang para pasukan Turki.
Satu persatu para pasukan Turki Vlad kalahkan, di mana Vlad secara terus-menerus berganti mode, manusia kalong, sampai akhirnya seluruh pasukan Turki pun kalah oleh Vlad sendirian. Selesai dengan itu, anak buah Vlad pun dibuat kebingungan melihatnya. Namun Vlad meminta mereka jangan banyak bertanya, dan cukup menutup mulut atas apa yang mereka lihat. Sadar bahwa kastilnya sudah tidak aman lagi, Vlad pun meminta para anak buahnya untuk mengevakuasi seluruh rakyatnya menuju biar Kozia yang berada di atas gunung, agar para pasukan Turki tidak dapat menyerang mereka dengan meriam. Sementara itu, sang sultan pun cukup dibuat kesal dan terkejut tatkala mendengar bahwa Vlad dapat mengalahkan 1000 pasukannya seorang diri. Untuk itu, beliau pun mengirim 100.000 pasukannya lagi, karena dia masih penasaran dengan apa yang Vlad lakukan terhadap 1000 pasukannya. Di tengah perjalanan menuju biara Kozia, Vlad pun mulai merasakan efek dari mode vampirnya, di mana Vlad mulai merasa mual dan ingin muntah karena tak tahan dengan apa yang para pasukannya makan. Tak hanya itu, Mirena pun mulai merasakan perbedaan sikap pada dirinya, yang mana Vlad menolak berkayuan dengan istrinya, yang padahal Vlad tidak kuat saat melihat aliran darah di leher istrinya sendiri. Sementara itu, sang sultan pun dikejutkan dengan pemandangan yang luar biasa, di mana di situ sang sultan mendapati bahwa seluruh pasukannya ditusuk dan digantung oleh Vlad, dan Vlad menyisakan satu pasukannya hidup untuk menyampaikan sebuah pesan yang berisikan selamat menikmati pemandangannya. Vlad sendiri semakin menderita menahan nafsunya akan darah. Mirena pun mendapati bahwa Vlad terluka oleh cincin peraknya, dan melihat bekas luka di tubuh Vlad menghilang secara instan setelah dia menarik cincin peraknya. Vlad pun mengaku bahwa dirinya terpaksa meminta kekuatan pada makhluk yang berada di Gunung Gigi Patah, yang semata-mata hanya ingin melindungi seluruh rakyat dan keluarganya. Lalu Vlad pun berusaha menenangkan Mirena dengan menjelaskan bahwa dirinya hanya perlu menahan haus darah ini selama 3 hari. Setelah itu, dia akan kembali menjadi manusia. Dan Vlad pun meminta agar istrinya pergi duluan bersama pasukannya, dan dirinya akan menyusulnya saat malam tiba. Namun tak disangka, pasukan Turki ternyata bergerak lebih cepat dari dugaan. Yang mana saat Mirena dan para rakyat dalam perjalanan, mereka pun tiba-tiba diserang oleh para pasukan Turki, di mana Vlad terlihat datang terlambat ke sana, sehingga mengakibatkan sebagian besar dari rakyatnya tewas dibantai. Saat Mirena dalam kondisi terpojok, tiba-tiba muncullah Vlad dalam mode vampirnya, di mana si komandan pun dibuat terkejut, sehingga membuatnya jatuh ke dalam jurang. Vlad menghampiri Dimitru yang tengah sekarat, kemudian meninggal dunia. Setelah itu seluruh warga pun masuk ke biara, tapi di sisi lain, ternyata si komandan Turki pun masih hidup. Dan saat pagi harinya, Vlad menyemangati para warganya, dan memintanya bertahan sedikit lagi, karena kemenangan sudah di depan mata. Mengetahui bahwa Vlad benar-benar memiliki kekuatan vampir, sang sultan memutuskan untuk menutup mata seluruh pasukannya karena dia tahu bahwa manusia akan takut dengan apa yang mereka lihat. Di dalam biara, Vlad pun sedang mengawasi para pembuat senjata. Namun tak diduga, seorang biarawan bernama Adebayor mencurigai kebenaran rumor tentang Vlad berubah menjadi vampir. Dia pun ikut masuk ke dalam ruang senjata, kemudian mengacukan pedangnya dan mengancam akan membunuh Vlad sebelum orang lain yang melakukannya. Before your people do, let me kill you now, my prince. Rumor has spread of what you have become. Namun tak diduga, Adebayor pun justru merobek kain penutup ruangan tersebut, membiarkan Vlad terpapar sinar matahari dan berteriak bahwa Vlad benar-benar monster.
Hal itu pun memancing amarah seluruh orang di sana, dan mereka membakar Vlad hidup-hidup dalam ruangan tersebut. Mirena sendiri berusaha menenangkan seluruh orang di sana, meyakinkan bahwa Vlad menjadi vampir semata-mata hanya ingin melindungi mereka. Namun, apa tanggapannya? Mereka justru mengacuhkan Mirena. Satan lives in his heart! Here's our only chance to escape. Listen, here's your prince. Kill the monster! Sadar bahwa Vlad kini dalam mode vampirnya, sang produser pun menginstruksikan agar merubah langitnya menjadi gelap agar Vlad dapat keluar dari ruangan terbakar tersebut dan marah-marah kepada rakyatnya. Di luar, Vlad mengungkapkan kekecewaannya kepada rakyatnya. Jika dia bisa memilih, dia lebih memilih untuk berhenti menjadi raja dan membiarkan sang sultan mengambil anak-anak mereka untuk menjadi pasukannya. Namun Vlad lebih memilih mengorbankan satu orang, yakni dirinya, daripada harus mengorbankan 1000 rakyatnya. You are alive because of me! You think you are alive because you can fight? This is your loyalty! Mirena pun mendekat, berusaha menenangkan Vlad. Seketika, Vlad sadar bahwa di sana ada Ingras yang takut melihat Vlad dalam mode vampirnya. Setelah itu, Vlad pun ke gereja, memohon ampun pada Tuhan. Namun tiba-tiba, Ingras menghampirinya, menyemangati Vlad agar terus melindungi rakyat dan keluarganya. Saat di biara, Vlad pun sadar bahwa pasukan Turki sudah dekat. Vlad sendiri sebenarnya jiper melihat begitu banyak pasukan Turki. Terlebih lagi, sebentar lagi matahari akan terbit. Dengan kemampuannya, Vlad pun mengumpulkan ribuan pasukan Kalong untuk mengelilingi kastil tersebut. Dan saat para pasukan Turki sudah di hadapannya, Vlad mengendalikan ribuan Kalong tersebut layaknya garam mengendalikan pasirnya, hingga membuat para pasukan itu kelabakan. Sadar bahwa di sana ada sang sultan, Vlad dengan cepat terbang ke arahnya, berniat untuk membunuhnya. Namun ternyata itu merupakan sebuah jebakan. Faktanya, orang itu bukanlah sang sultan. Dan secara bersamaan, sang istri dan anaknya yang dijaga oleh bawahannya pun diserang secara diam-diam. Karena di sana sudah ada anak buah sang sultan yang menyusup dari belakang. Where is he? Mirena pun diserang hingga bergelantungan di ujung tebing. Kemudian, mereka membawa Ingras untuk diserahkan pada sang sultan. Saat Mirena terjatuh, Vlad pun dengan cepat terbang untuk menyelamatkannya. Namun apa daya, Vlad gagal menggapainya. Dan Mirena harus tewas tepat berada di hadapannya. Di detik-detik ajalnya, Mirena yang sudah tahu bahwa hari ini hari terakhirnya sebagai vampir. Dia pun minta Vlad untuk menghisap darahnya, karena jika dia berubah menjadi manusia, maka Vlad tidak akan dapat menyelamatkan Ingras. There's still time for you to stop. My life is lost already. Drink my blood. But our son's is not. I cannot take your life. Please. Dan ketika Vlad menghisap darah untuk pertama kalinya, sang master vampir pun akhirnya bisa merasakan kebebasan setelah terkurung dan terkutuk di gua tersebut. Kemudian Vlad pun kembali ke kastilnya dan memberikan darahnya kepada sisa pasukannya yang masih hidup dan menjadikan mereka pasukan vampir seperti dirinya. Do you want vengeance? Sang sultan sendiri dibuat begitu terkejut tatkala melihat semacam badai yang disertai petir
di mana itu adalah Vlad bersama pasukan vampirnya yang akan menghabisi sang sultan beserta ribuan pasukannya. Di saat pasukan vampirnya tengah sibuk membantai seluruh pasukan Turki, Vlad sendiri langsung menghampiri sang sultan untuk mengambil kembali Ingeras. Namun saat masuk tenda sang sultan, terlihat begitu banyak koin perak berserakan di sana. Yang mana itu merupakan strategi sang sultan untuk melemahkan kekuatan vampir yang Vlad miliki. Terjadi adu pedang antar keduanya yang menimbulkan suara tang-ting tang-ting, di mana Vlad dibuat tak berdaya dengan banyaknya perak yang mengenai tubuhnya. Namun ketika Sultan akan menusuk Vlad tepat di jantungnya, Vlad merubah dirinya menjadi kalong, menusuk dan menghisap darah sang Sultan hingga tewas saat itu juga. Saat Vlad dan Ingeras keluar, para pasukan sang Sultan pun sudah habis tak tersisa, karena sudah dihisap darahnya oleh pasukan vampirnya Vlad. Dan saat mereka berhadapan, para vampir pun justru menganggap bahwa Ingeras merupakan musuh dari mereka. Dan mereka justru akan menghisap darahnya juga. Berbeda dengan Vlad yang walaupun sudah sepenuhnya menjadi vampir, Vlad masih bisa mengendalikan nafsunya. Mereka semua ternyata berubah sepenuhnya menjadi monster sebenarnya. Namun alhamdulillahnya muncullah Adebayor dengan sukarela menyelamatkan Ingeras. Dan dengan salib di tangannya, Adebayor pun berhasil menyelamatkan Ingeras dari para kaum vampir. Sadar bahwa tugasnya sudah selesai dan anaknya sudah selamat, Vlad pun mengembalikan langitnya seperti sedia kala dan membiarkan dirinya serta para vampir terbakar oleh matahari. Sehingga tidak ada lagi vampir yang tersisa di bumi ini. Setelah kematian Vlad, kini Ingeras pun menjadi raja baru di Transilvania. Dan satu-satunya orang yang menganggap bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan. Namun di lain sisi, terlihat seseorang menumpahkan darahnya ke atas mayat Vlad yang sudah mengering. Dan tak diduga, Vlad pun bangkit dan hidup hingga detik ini. Di akhir film diperlihatkan Vlad yang masih hidup hingga masa modern. Di mana di situ Vlad bertemu dengan seorang wanita yang mirip sekali dengan Mirella istrinya. Dan ternyata si vampir pertama juga masih hidup, di mana dia sedang menguasai Vlad dan mengatakan bahwa permainan baru akan dimulai. Vlad. I'm Mina. Let the games begin. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, menurut aku pribadi sih Vlad ini konyol banget sih. Coba aja dari awal dia bilang kalau pasukan pengintai Turki mati dibunuh vampir. Terus mereka berdua kerjasama untuk ngebunuh si vampir. Dan pastinya mereka berdua nggak akan perang yang mengorbankan ribuan pasukannya. Menurut sejarah, emang bener lur adanya orang yang bernama Vlad Tepes. Tapi untuk Draculanya sendiri, itu cuma julukan. Ya, karena si Vlad ini dikenal dengan orang yang nggak punya hati nurani, brutal, dan sadis. Selain itu, semasa hidupnya Vlad Tepes asli menderita penyakit yang bernama porfiria yang membuatnya nggak kuat dengan sinar matahari. Belum lagi, dia juga punya kelainan di kulitnya yang pucat. Dan seumur hidupnya, Vlad Tepes nggak pernah sama sekali minum darah layaknya vampir. Kalau kalian penasaran sama kisah aslinya, bisa cari di YouTube. Banyak kok yang ngebahas kisah Vlad Dracula. Soalnya film Dracula Untold ini beda banget sama kisah aslinya. Oke, segitu aja video kali ini. Aku Luke Evans, pamit undur diri. Assalamualaikum.